Tema yang akan saya bahas kali ini adalah mengajarkan tanggung jawab kepada anak usia dia. Penting sekali mengajarkan tanggung jawab kepada anak usia dia. Karena pada dasarnya anak yang tumbuh berkembang dengan baik adalah anak yang kelak menjadi harapan kita. Tentu anak itu kalau kita didik dengan penuh kasih sayang, dengan penuh sentuhan, keikhlasan, kesabaran, insya Allah anak akan menjadi seorang yang sangat dimuliakan. Oleh karena itu, mengajarkan tanggung jawab yang terpenting sekali, belajar diri kita untuk bertanggung jawab. Insya Allah, kalau kita belajar bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan dan kita lakukan, maka anak pun akan mengikuti apa yang pernah kita lakukan. Jadi sesuatu hal yang insya Allah, kalau kita berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain pun akan berbuat baik kepada kita. Demikian pula, kalau kita berbuat baik kepada anak kita, maka anak pun akan berbuat baik kepada kita. Maka yang sangat penting sekali kepada anak usia dini kita ajarkan adalah rasa tanggung jawab. Bagaimana mengajarkan rasa tanggung jawab kepada anak usia dini? Apakah bisa? Jelas bisa. Karena saya pernah sekali mengungkapkan bahwa anak usia dini adalah masa peniruan, masa imitasi, masa menduplikat apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia katakan, karena dia adalah meniru dari lingkungan. Entah meniru dari kakaknya, meniru dari ibunya, atau meniru dari bapaknya. Maka ketika dia, seorang anak usia dini, berkata buruk, tidak mungkin akan timbul perkataan itu kalau tidak ada yang pertama kali mengucapkan. Boleh jadi kakaknya, boleh jadi juga temannya, boleh jadi tetangganya. Kenapa? Dia merekam begitu cepat sekali. Nah inilah makanya, ya, mengajarkan anak rasa tanggung jawab, awali dulu dari diri kita. Insya Allah, kalau mengawali dari diri kita, saya yakin sepenuhnya anak kita akan bertanggung jawab. Nah, mengajarkan tanggung jawab sangat sederhana. Ya. Kalau anak sudah masuk usia TK dan kita masukkan ke TK, di situ saya mengajarkan tanggung jawab kepada anak. Bunda dan Bapak, setiap tahun ajaran baru, ketika saya bersama guru-guru yang lain, pasti anak-anak semuanya diantar oleh orang tua dan masuk ke kelas. Ya, kenapa? Anak tidak mau lepas dari ibunya, karena selama ini sudah terbiasa dengan ibunya. Sebagai guru, maka saya mengajarkan kepada anak untuk tanggung jawab. Maka orang tuanya saya kumpulkan. Kemudian saya berikan informasi bagaimana mengajarkan anak tanggung jawab. Ya. Nah, ketika besoknya saya katakan kepada orang tua, biarkan anak di kelas dan jangan ada orang tua yang masuk ke kelas. Ya, Ibu siap? Banyak yang ragu. Pak Cina pasti menangis, Pak. Nggak apa-apa, itu tanggung jawab saya. Yang penting ibu belajar memberikan tanggung jawab kepada sekolah, kepada guru dalam hal ini, dan juga kepada anak usia dini. Ya semula ragu, tetapi besoknya saya coba. Anak semua masuk ke kelas, ya, orang tuanya berada di luar. Apa yang terjadi di kelas? Bunda yang namanya nangis, yang namanya rewel,
pasti itu terjadi dan benar. Di kelas ada yang anak diam, memang dia sudah biasa, tetapi yang lebih parah lagi ada anak yang ngamuk. Tetapi sudah saya katakan dari kemarin, pokoknya ibu jangan khawatir, ibu semuanya silakan. Jangan ada di kelas dan semuanya menunggu di luar kelas. Ya, tidak ada yang masuk ke kelas. Apa yang saya lakukan? Maka inilah mengajarkan kepada anak rasa tanggung jawab. Ketika ibunya sudah pada keluar kelas, ada yang menangis, maka segera saya peluk anak yang ngamuk. Saya usap-usap kepalanya. Biarkan. Yang lain suruh bermain. Ya. Nah, yang lain ini ternyata pengaruhnya besar. Karena tidak menangis dan bermain teriak-teriak, saya memangku anak yang tadi ngamuk. Lama-kelamaan nangisnya berhenti kan. Lama-kelamaan dia lelah. Ya. Mau ngadat ke ibunya, ibunya sudah di luar. Dan saya melarang dia untuk masuk lagi ibunya. Kalau memang ingin mengajarkan tanggung jawab kepada anak. Dan apa yang terjadi? Saya tidak pernah berhenti berdoa ketika ada di kelas. Robbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak yang saya didik ini anak-anak yang soleh dan soleh. Beberapa menit kemudian, anak yang tadinya ngamuk, yang tadinya ngada, berkat sama-sama berdoa dari ibunya yang sebelumnya saya ajarkan, dan anak pun saya ajarkan, dengan doa yang semacam itu, Robbi habli minas sholihin, maka mendadak anak itu pun berhenti menangis. Saya peluk, saya usap kepalanya, kemudian dia tiba-tiba ingin bermain dengan teman-temannya yang terlihat teriak-teriak dan berlari-lari. Ini mengajarkan tanggung jawab kepada anak, prosesnya harus terus berkelanjut. Oleh karena itu, para bunda, berikan kesempatan anak untuk belajar bertanggung jawab. Tapi yang terpenting, belajar tanggung jawab diri kita dulu, bertanggung jawab terhadap apa yang harus kita lakukan sebagai seorang anak. Dengan ikhlas, dengan sabar, insya Allah akan memberikan jalan kepada kita. Jangan pernah lupa, kita berdoa kepada pasangan kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun Rabbana waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah hidup akan menjadi berkah bila kita senantiasa berbuat kebaikan kepada siapa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.